Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi informasi tentang seputar masalah umum, masalah pendidikan, masalah penelitian, dan masalah-masalah lainnya yang masih terkategorikan ke dalam Tridharma perguruan tinggi. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya, Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya didukung penuh oleh Rado Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perbincangan yang menarik. Kita mengambil topik, tema yang sangat baik adalah publikasi Scopus versus literasi digital dalam memandirikan mahasiswa Indonesia untuk memahami ilmu pengetahuan. Nah, tentu saja topik ini adalah suatu topik yang akan mengungkapkan kepada audiens di rumah, baik itu bagi stakeholder universitas maupun dosen dan mahasiswa, tentang perbandingan pentingnya publikasi riset yang berindeks Scopus dengan literasi digital Tridharma perguruan tinggi yang berisikan bahan-bahan pengajaran untuk kemandirian mahasiswa Indonesia. Nah, ada pertanyaan yang menarik pada topik ini adalah mana yang lebih dapat menjamin kemandirian mahasiswa Indonesia dalam memahami ilmu? Apakah riset-riset internasional dari dosen yang dipublikasikan atau literasi digital pembelajaran yang dihasilkan dosen memang ditujukan khusus terhadap mahasiswa Indonesia dalam belajar? Literasi digital ini diartikan adalah bahan ajar yang baik itu berupa pembahasan soal, pembahasan materi, praktikum, dan seterusnya, yang dikemas dalam bentuk audiovisual, yang dibagikan ke dalam dunia maya melalui suatu wadah yang kita sebut dengan website kah, Facebook kah, atau TikTok sekalipun. Kalau kita bahas publikasi riset internasional bersifat Scopus, nah sebelum saya bahas, saya rasa adalah saya orang yang tepat untuk membahas ini karena saya punya dua-duanya. Di publikasi Scopus tercatat dokumen Scopus saya 36 buah dari berbagai level kuartil, Q2, Q3, dan seterusnya. Sedangkan di literasi digital, saya adalah pemegang rekor muri untuk menghasilkan literasi digital ini dalam bentuk audiovisual yang telah diminati, yang telah dilihat oleh hampir ratusan ribu audiens. Jadi saya orang yang berkompetens, yang tepat untuk membandingkan dua ini karena saya punya dua-duanya. Nah, kalau publikasi Scopus mungkin hanya bermanfaat bagi segelintir mahasiswa Indonesia. Paling hanya untuk tujuan dalam membuat skripsi. Kalau untuk dosen jelas tujuannya banyak, untuk cari duit dan untuk naik pangkat. Sekaligus tentunya silaturahmi akademik bersama dosen-dosen lainnya. Dan apakah publikasi ini menyentuh mahasiswa sampai ke akar rumput? Tidak. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang tanggung-tanggung mengerti membaca Scopus, membaca riset artikel? Jangankan mengerti,
membaca saja mereka rumit. Untuk sebagian besar mahasiswa Indonesia, kita mesti jujur. Bagaimana kapasitas mahasiswa kita di Indonesia? Bukan hanya di pusat ya, bukan di Indonesia. Banyak mahasiswa-mahasiswa kita terkendala untuk memahami apa yang dibuat dosen dalam riset artikel. Hanya sebagian kecil saja mahasiswa yang mampu untuk memahaminya. Dan artinya ini tidak memberikan manfaat yang banyak secara keseluruhan bagi mahasiswa Indonesia. Lalu bagaimana dengan literasi digital, bahan pembelajaran? Di mana kita sering mencontohkan ada 2 badan, 2 lembaga, 2 institut yang aktif dalam menghasilkan literasi digital pembelajaran ini, baik tingkat siswa maupun mahasiswa, di antaranya adalah Rado Institut dan Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. 2 lembaga ini menghasilkan riset artikel, menghasilkan literasi digital untuk pembelajaran mahasiswa Indonesia yang terdiri dari berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Bagaimana literasi digital mengajar, bagaimana literasi digital membahas soal, bagaimana literasi digital membuat praktikum, bagaimana literasi digital melakukan penelitian, dan bagaimana literasi digital dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Semua komponen tridharma perguruan tinggi ini 100% dalam audio, visual, atau video yang kita share ke dunia maya sehingga sampai ke seluruh mahasiswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selagi internet itu masuk ke rumah mereka, mereka akan dapat menikmatinya. Kita sudah sering bahas Rado Institut dari jejak digitalnya sudah dinikmati oleh hampir ratusan ribu dengan dokumen literasi digital yang telah sampai hampir 700 literasi digital dan memiliki manfaat dengan berbagai testimoni oleh pengguna. Ada yang menyatakan terima kasih telah menolong membantu penelitian mereka. Ada yang menyatakan terima kasih untuk ide-ide cemerlang dalam melanjutkan penelitian. Ada yang menyatakan terima kasih untuk program bahasa programan komputer dalam bahasa R yang kita berikan dalam memecahkan kasus-kasus sehari-hari. Ada yang sangat berterima kasih dalam melihat pembahasan soal-soal yang kita jelaskan secara rinci. Artinya apa? Bahwa literasi digital ini lebih menyentuh mahasiswa sampai ke akar rumputnya. Dan ini dapat menjamin kemandirian mereka dalam memahami ilmu-ilmu pengetahuan. Especially untuk bidang saya di bidang statistik. Saya sangat tidak membayangkan bagaimana semua dosen di Indonesia ini menghasilkan seperti Rado Institut. Dunia maya kita ini mungkin penuh dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Luar biasa, dosen matematika, dosen fisika, dosen kimia, dosen teknik elektro, dosen teknik informatika, dosen manajemen, dosen akuntansi, dosen pertanian, dan bla 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 bla, sebanyak dosen-dosen ampun di Indonesia ini menghasilkan semua literasi digital yang mereka share ke dunia maya Indonesia, sehingga apa yang mereka buat dapat dinikmati oleh mahasiswa Indonesia dan menjadikan mahasiswa kita ini mandiri dengan berbagai ilmu pengetahuan. Nah, kan itu sebenarnya tujuan yang kita harapkan gitu. Jadi kalau begitu kesimpulannya adalah
Kalau isunya untuk memandirikan mahasiswa Indonesia, akan lebih sangat bermanfaat sekali Anda memproduksi literasi digital Tridharma perguruan tinggi yang Anda share ke dunia maya sehingga dapat sampai kepada seluruh mahasiswa Indonesia sampai Sabang dan Merauke. Suka dukanya pasti ada dalam membuat literasi digital, karena sifatnya kalau sudah di dunia maya, guys, semua orang baca, semua orang melihat, ada profesor yang melihat, ada stakeholder lainnya yang melihat, ada guru, ada mahasiswa, semua melihat, karena kita telah share ke dunia maya, bisa dilihat orang. Tentu akan berbagai opini yang muncul terhadap tanggapan apa yang kita buat. Ada positif, ada negatif, ya biasa saja. Kalau datang negatif, terima. Kalau memang benar, perbaiki gitu. Tapi kalau tidak benar, ya bahas balik. Diskusikan kembali. Nah, itu aja. Jadi jangan takut. Jangan takut. Rado Institute sudah berapa kali mendapat opini negatif. Ya kita jawab dengan baik. Dan kita jujur berterima kasih kalau memang yang disampaikan itu benar. Kita akan sangat berterima kasih. Karena ini sangat membantu opini, pendapat, saran, komentar orang-orang dari luar untuk membesarkan apa yang kita buat. Oke. Jadi kalau begitu, sekali lagi saya tidak mengecilkan arti publikasi riset internasional. Jangan, tidak boleh itu. Tidak boleh kita kecilkan artinya. Karena tidak semua orang mampu membuat riset artikel ini. Terbatas. Yang kita isukan adalah tadi bagaimana menyentuh kepada level akar rumput mahasiswa. Kita tidak meragukan hebatnya orang yang membuat. Kita hanya mempertanyakan bagaimana efeknya dalam membangun kemandirian mahasiswa Indonesia untuk memahami ilmu pengetahuan. Sekali lagi, tidak ada maksud Rado Institute untuk menyepelekan, apalagi menyepelekan, ya Allah. Tidak ada maksud seperti itu. Karena Rado Institute sendiri seperti yang saya katakan tadi adalah yang paling baik dalam memunculkan isu ini, karena Rado Institute dua-duanya punya, publikasi punya, riset artikel punya. Lalu yang kita sampaikan pengalaman kita, mana yang lebih berbaik, yang lebih bermanfaat dalam memandirikan mahasiswa Indonesia. Dari berbagai pendapat jejak digital, memang kita dapati memang literasi digital ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa Indonesia dalam mandiri menguasai ilmu pengetahuan. Saya rasa cukup perbincangan kita pada sore yang cerah ini. Minta maaf banyak-banyak kalau ada yang tersinggung. Karena sekali lagi saya katakan, saya adalah orang yang paling tepat untuk membahas isu ini. Karena saya memiliki dua-duanya. Tidak meraba-raba bagaimana literasi digital itu, tapi kita memilikinya. Sekian, saya Rado Yendra bersama Rado Institute dari Labor Literasi Digital dan Media Inovasi Pembelajaran. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.